Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Yang kami hormati Ibu Mutia Ulfa, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan Bapak Daniel Kasidi, SPDMM, selaku manajer proyek dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dewi Arta Pangaribuan dengan NIM 030 selaku moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul CDIO Marketing Plan for Laplin. Untuk slide pertama itu ada profil mitra. Mitra yang kami pilih adalah Laundry Lab Clean, yaitu usaha laundry modern yang berlokasi di kawasan Mitra Raya, Batam Center. Usaha ini berdiri pada April sampai Mei 2024, tetapi masih dalam proses renovasi dan mulai beroperasi kembali sejak Juni 2024. Laundry Lab Clean ini merupakan hasil kerjasama antara Koperasi Poli Batam dan tim pengelola eksternal. Saat ini Laundry Lab Clean memiliki 3 karyawan operasional yang bertugas di bagian pelayanan mesin dan cuci kering. Pengelolaannya itu dilakukan oleh Bapak Didin Ambaris dan juga Koperasi Poli Batam. Selanjutnya, marketing research. Kami melakukan marketing research untuk memahami kondisi pasar dari Laundry Lab Clean di Batam Center. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui penyebab stagnasi pelanggan, tingkat kepuasan, serta strategi yang bisa digunakan agar Lab Clean lebih unggul daripada pesaing. Metode yang kami gunakan adalah gabungan antara kuesioner online yang diberikan kepada 38 responden dan analisis kualitatif terhadap pendapat pelanggan. Dari hasil riset, kami menemukan bahwa harga yang terjangkau dan proses yang efisien menjadi daya tarik yang utama. Namun, proses digital masih kurang maksimal dan Lab Clean belum memiliki pembeda yang kuat di antara pembanding. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penguatan promosi di media sosial, penerapan sistem membership, dan juga inovasi layanan seperti setrika mandiri dan juga reusable bag ramah lingkungan sebagai nilai jual yang unik. Secara keseluruhan, riset ini menunjukkan bahwa Lab Clean memiliki peluang yang besar untuk tumbuh jika mampu mempertahankan pelayanan yang konsisten dan melakukan diferensiasi yang jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Sherly dengan NIM angka terakhir 013. Kita masuk ke bagian marketing outlook. Di bagian ini kami membahas tentang kondisi eksternal dan internal dari Lab Clean dari beberapa aspek analisis. Yang pertama ada analisis pasar, di mana di kondisi Batam Center ini cukup mendukung regulasi UMKM yang stabil, serta lokasinya yang strategis dan gaya hidup masyarakat yang praktis, bikin jasa laundry ini makin dibutuhkan. Promosi digital dan pembayaran online juga membantu banget. Tantangannya cuma ada di biaya operasional dan persaingan yang tinggi. Yang kedua ada Porter 5 Forces, di mana persaingan di Batam Center ini cukup ketat. Pendatang baru mudah masuk, pembeli banyak pilihan, dan laundry clean juga menjadi persaingan utama. Jadi Lab Clean harus unggul dari di bidang kualitas, layanan cepat, dan promosi digital agar tetap diminati. Ketiga ada SWOT. Kelebihan Lab Clean ini, pertama lokasinya strategis, jam buka panjang, dan layanan cukup lengkap. Kekurangannya ada di brand ini masih baru, dan promosinya minim. Peluangnya bisa menjalin kerjasama dengan hotel atau kos di sekitar. Ancamannya cuman persaingannya ketat dan biayanya yang turun. Keempat dan terakhir adalah SWOT dan Forces. Strateginya aktif di media sosial, juga menjaga kualitas cucian, membangun brand lewat promo, dan menghemat biaya. Target pasar utamanya itu ada keluarga, mahasiswa, dan pekerja. Keunggulannya Lab Clean ini ada di layanan cepat, antar jemput, gratis, dan garansi kebersihan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ika Fatmawati dengan NIM terakhir 011. Materi selanjutnya yaitu VPC atau Value Propositional Canvas. Gambar ini menunjukkan kecocokan antara kebutuhan pelanggan dan layanan yang ditawarkan oleh Lab Clean. Dilihat di sebelah kanan ada customer segment. Nah, target kami adalah mahasiswa dan pekerja muda yang ingin pakaian bersih tanpa membuang-buang waktu. Mereka ingin layanan cepat, harga terjangkau, dan hasil cucian yang rapi. Di bagian paints, pelanggan sering terkendala waktu, harga laundry yang mahal, proses lama, dan takut pakaian rusak atau hilang. Untuk Gen sendiri, mereka ingin layanan yang cepat, higienis, fleksibel, serta harga sesuai kemampuan. Nah, dari Paints dan Gen ini kita bisa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan. Nah, disinilah Lab Clean hadir untuk memberikan solusinya. Di sebelah kiri ada produk dan service. Lab Clean menyediakan 2 opsi, yaitu self-service laundry, coin, dan full service dengan tambahan layanan antar jemput dalam radius 3 km. Untuk
Pain Relievers dan Game Creators, kami membantu pelanggan dengan layanan cepat, nota digital, harga terjangkau, dan jaminan keamanan pakaian. Nilai tambahnya, sistem laundry koin modern membuat proses menjadi lebih praktis dan efisien. Jadi lewat VPC ini kita bisa lihat bahwa layanan Lab Clean benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan, cepat, aman, dan terjangkau. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaina Pati dengan NIM 027. Oke, baik. Pertama, dari sisi segmentation Lab Clean itu ada segmentasi utamanya, itu ada mahasiswa dan pekerja muda berusia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di kawasan Batam Center, terutama di area Mitra Raya Jumen. Nah, mereka ini termasuk kelompok yang sibuk, aktif, dan modern. Jadi butuh pelayanan yang praktis dan efisien. Dari sisi pendapatan, rata-rata berada di kisaran 5 juta rupiah per bulan. Jadi masih sensitif terhadap harga, tapi tetap ingin kualitas yang bagus. Baik, selanjutnya secara psikografis, mereka ini tuh cenderung peduli pada lingkungan dan menyukai layanan yang cepat, higienis, dan transparan. Sementara dari sisi perilaku, kebanyakan itu mencuci 1-2 kali dalam seminggu dan memilih laundry yang bisa dipercaya serta punya fasilitas tambahan seperti antar jemput gratis yang disediakan oleh Lab Clean. Jadi secara keseluruhan segmen pasar Lab Clean bisa digambarkan sebagai yang active people yang butuh solusi mencuci cepat, praktis, dan ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Materi berikutnya yaitu targeting. Nah, dalam targeting ini kita membagi menjadi beberapa aspek penilaian. Yang pertama, segmen utama. Nah, target kita yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran usia 18 hingga 35 tahun di kawasan Batam Center. Alasannya karena populasi usia produktif meningkat pesat. Banyak yang tinggal di area kos dan apartemen tanpa fasilitas mencuci. Yang kedua, dari daya beli. Nah, target kita yaitu mereka yang memiliki pendapatan menengah ke atas, yaitu 5 juta ke atas, karena mereka itu mampu untuk membayar jasa laundry rutin dan mencari kemudahan tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, dilihat dari gaya hidup dan aktivitasnya. Target kita yaitu mereka yang sibuk, praktis, suka efisiensi waktu, dan aktif di media sosial, karena sesuai dengan layanan self-service dan full service yang cepat dan fleksibel. Yang keempat, kemudahan dicapai. Nah, target utama kita mereka yang memiliki lokasi strategis yang dekat dengan kampus, perumahan, dan area komersial, karena mereka mudah dijangkau secara geografis dan dekat dengan pusat aktivitas target. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kesesuaian dengan kapasitas UMKM. Target kita dengan operasional ringan yang tidak butuh banyak tenaga kerja dan mendukung konsep ramah lingkungan. Kita EcoBag. Alasannya karena cocok dengan kapasitas Lab Clean sebagai UMKM dengan fokus, efisiensi, dan pelayanan cepat. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya itu adalah positioning laundry Lab Clean. Untuk positioning sendiri, Lab Clean itu memposisikan dirinya sebagai laundry modern dengan harga yang terjangkau, namun tetap berkualitas tinggi. Jadi bukan laundry murah biasa, tapi juga bukan yang terlalu premium seperti laundry 5 ASEC. Nah, citra yang ingin dibangun dari Lab Clean sendiri itu adalah sebagai layanan yang efisien, bersih, dan ramah lingkungan dengan menggunakan reusable bag dan sistem digital paperless. Selain itu, Lab Clean juga menawarkan 2 jenis layanan, yaitu layanan self-service dan layanan full service. Self-service sendiri itu untuk pelanggan yang ingin mencuci sendiri, dan kalau untuk full service itu bagi yang ingin hasil pakaiannya bagi yang ingin hasilnya siap langsung bisa dipakai. Ditambah lagi juga ada layanan express dan free delivery dalam radius 3 km. Nah, ada lagi. Nah, dengan keunggulan ini, positioning statement Lab Clean ini tuh adalah laundry Lab Clean merupakan solusi mencuci modern bagi mahasiswa dan warga Batam Center, cepat, nyaman, dan efisien, serta ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Islamia dengan NIM 024 akan menjelaskan mengenai differentiation matrix yang membandingkan posisi Lab Clean dengan 3 kompetitor utamanya, yaitu Fat Essek Laundry, Opera Sabun Laundry, dan Clean Box Coin Laundry. Perbandingan ini dilakukan melalui 4 aspek utama: layanan inti, harga, kemasan, dan juga brand image. Pertama,
Dari layanan inti, Lapclean memiliki dua pilihan layanan yaitu self-service dan full service, berbeda dengan kompetitor yang hanya fokus pada satu model. Lapclean unggul karena fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, baik yang ingin cepat maupun yang ingin praktis. Kedua, untuk harga, Lapclean mematok 10.000 per koin dengan maksimal 7 kg untuk self-service dan 7.000 per kilogram untuk full service. Harga ini tergolong kompetitif dan bisa diposisikan sebagai value for money, terjangkau, berkualitas, dan tetap ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk kemasan, Lapclean akan mengembangkan reusable bag yang bisa digunakan kembali, menjadi ciri khas sekaligus program loyalitas bagi pelanggan yang ikut berpartisipasi. Dan terakhir, untuk brand image, Lapclean memiliki karakter yang eco-friendly, modern, dan praktis. Untuk memperkuat citranya, Lapclean akan diposisikan sebagai urban eco laundry, laundry modern perkotaan yang efisien dan peduli lingkungan. Baik, berikutnya, pada slide marketing mix redesign, kami menganalisis 7 elemen utama dalam marketing mix 7P yang menjadi dasar pengembangan strategi Lapclean untuk kedepannya. Pertama, produk. Lapclean sudah memiliki dua layanan utama, yaitu self-service dan full service. Kedepannya, perbedaan kedua layanan ini akan lebih ditegaskan lewat papan informasi dan media sosial agar pelanggan mudah membedakannya. Dan yang kedua, place. Lokasi Lapclean sudah strategis di Batam Center dengan beberapa titik drop-off di sekitar kampus. Namun, perlu dijadwalkan pick-up dan drop-off rutin agar pengantaran lebih efisien. Dan yang untuk ketiga, price. Harga sudah kompetitif bisa dioptimalkan lagi dengan psychological pricing. Misalnya saja 9.900 per koin untuk menarik perhatian pelanggan. Dan yang keempat, promotion. Diperlukan loyalty program berupa poin bagi pelanggan yang menggunakan reusable bag kembali, yang nantinya bisa ditukar dengan potongan harga. Kelima, people. Komunikasi dengan pelanggan masih bersifat satu arah melalui WhatsApp Business. Kedepannya mungkin bisa dibuat WhatsApp Group atau komunitas pelanggan agar hubungan terasa lebih dekat dan interaktif. Keenam, proses. Sistem paperless dan cashless sudah diterapkan, tapi bisa diperkuat lagi dengan fitur tracking real time supaya pelanggan bisa memantau cucian mereka secara langsung. Dan yang terakhir, physical evidence. Lapclean ini sudah memiliki interior yang modern dan bersih, namun untuk memperkuat identitas mereknya bisa ditambahkan seperti Instagramable corner, digital screen untuk promo dan tips, serta reusable bag sebagai media promosi organik. Nah, untuk secara keseluruhan, marketing mix redesign ini bertujuan memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan membantu citra merek yang modern serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nanda Harta Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sales funnel dan sales plan laundry Lapclean. Jadi di bagian ini kami menampilkan sales funnel dari laundry Lapclean. Sales funnel itu sendiri menggambarkan perjalanan pelanggan dari awal mengenal Lapclean sampai akhirnya menjadi pengguna tetap. Ada 4 tahap utama nih, yaitu awareness, interest, decision, and action. Di tahap awareness, kami berfokus untuk mengenalkan brand, misal lewat penyebaran brosur, kampanye promosi, dan lain-lain. Lalu masuk ke tahap interest, di mana kami membangun minat pelanggan lewat konten testimoni, promosi reusable bag, dan aktivitas interaktif di platform digital. Berikutnya ada tahap decision, di mana strategi yang kami arahkan adalah ajakan untuk mencoba layanan seperti promosi diskon, video tutorial, dan program keanggotaan. Dan terakhir ada tahap action, di mana kami mendorong pelanggan untuk tetap loyal dengan memberi ulasan positif dan terus menggunakan reusable bag untuk ramah lingkungan. Kemudian, strategi selanjutnya dilanjutkan dengan bagian sales plan atau implementasi dalam proyek ini. Nah, pada tahap ini fokusnya itu pada penerapan nyata dari setiap fase funnel yang telah kami targetkan selama dari bulan pertama sampai bulan ke-12, mulai dari membangun visibilitas di media sosial, meningkatkan kepercayaan pelanggan, sampai memperluas jangkauan lewat kolaborasi dan event apresiasi. Ada 5 fase, yaitu fase awareness, di mana kami membangun visibilitas merek, fase interest, yaitu kami memfokuskan peningkatan kepercayaan pelanggan, lalu fase decision saat kami mulai mengaktifkan kampanye promosi, dan fase action dan retention, yaitu strategi untuk mempertahankan pelanggan, dan terakhir di fase scale up kami memperluas jangkauan lewat kolaborasi B2B, kampanye akhir tahun, serta event apresiasi pelanggan. Dengan pendekatan bertahap ini, Lapclean tidak hanya menargetkan peningkatan transaksi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai CDIO Marketing Plan for Lapclean.
Kami berharap hasil proyek ini dapat memberikan manfaat baik bagi mitra maupun bagi kami sebagai mahasiswa yang sedang belajar menerapkan teori ke dalam praktik nyata. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian dalam presentasi ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu maupun dari teman-teman sekalian agar kami ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.